Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Ahad BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin dan Dia menyempurnakan. Bersama saya Cedric untuk info gereja kita pada pagi hari ini. Berikut merupakan info gereja kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Konferensi Tadika Akar Baik TAB Zon Selatan akan diadakan pada 22 hingga 24 Julai 2021, yaitu bersamaan dengan hari Khamis hingga hari Sabtu. Diharapkan agar mereka yang terlibat untuk bersedia. Kemudian, kita juga akan mengadakan sesi doa khusus bagi mereka yang belum lagi menjumpai pasangan hidup. Sesi doa ini akan diadakan pada hari Ahad minggu hadapan. Sekian saja info gereja kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, di mana saja Anda berada, baik di rumah ataupun di tempat masing-masing. Kita semua ada hingga hari ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kasih dan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur di atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, untuk menikmati seluruh berkat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, karena Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Yesus Kristus yang berjalan di depan kami, menyertai sepanjang kehidupan kami. Yang datang lemah, saat ini Engkau kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit terima kesembuhan pada saat ini. Haleluya. Kami percaya damai sejahtera Tuhan di atas kami dan seisi rumah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus sambil alih ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya, hati kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapa, kami mau tetap bersyukur dalam segala hal dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat bertemu kepada jemaat Tuhan pada pagi ini, karena kita dapat bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada minggu ini. Walau bagaimanapun kehidupan kita dalam keadaan yang sangat sulit, tapi kita dapat bertemu hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya menyambut kedatangan semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan terus mendengar firman Tuhan yang saya bawa untuk kita di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 28. Oke, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 28. Oke, saya membacanya untuk kita, demikian firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dan dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukan ketiga orang yang telah kita campak ke dalam dengan terikat ke dalam perapian itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu
rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami menyerah hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga selesai, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa yang ingin mengganggu kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami dengan kuasa firman ini, supaya firman ini Tuhan menjamah hati kami, memberi kepada kami kesegaran dalam jiwa, dalam iman kami, bahkan beri kesembuhan dalam tubuh kami Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada pagi ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan ini. Saya buat tema untuk kita ialah Allah melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya. Oke, ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini ialah mengenai Allah melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya. Khusus yang dibicarakan di sini ialah Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi ini yang akan kita lihat dalam pembacaan ini. Nah, kata-kata ini merupakan satu pengakuan Raja Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Allah yang sanggup untuk melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego daripada kekuasaannya. Karena ia sendiri telah menyaksikan betapa hebatnya kuasa Allah yang mereka percaya ini, yaitu kuasa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Kuasa yang mempunyai kuasa yang sangat ajaib. Jadi itu disaksikan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi daripada inilah kita mengangkat tema tersebut. Yang dulunya ia tidak percaya bahwa ada Allah yang dapat melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego daripada tangannya sendiri untuk melakukan perkara yang luar biasa seperti itu. Dia pikir hanya dia saja yang mempunyai kuasa atas segala yang lain, yaitu Raja Nebukadnezar. Kata Raja Nebukadnezar, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, ini kata-kata dia bahwa dia tidak percaya ada Allah yang dapat melepaskan siapapun di dalam kekuasaan dia. Jadi ini yang kita lihat daripada tema ini. Nah, berdasarkan pembacaan ini mengatakan bahwa Allah sanggup melepaskan orang-orang yang benar-benar menaruh percaya kepadanya ketika mereka menghadapi kegoncangan iman ataupun penderitaan. Jadi Tuhan sendiri dia sanggup melepaskan mereka.
sepertinya Sedrak, Mesak dan Abednego. Jadi mereka sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat betapa mereka menaruh percaya mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwa Allah akan melepaskan mereka daripada perapian itu. Ini kata mereka kepada raja ketika raja menanyakan mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku, kata mereka dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, kata mereka, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, kata mereka kepada Raja Nebukadnezar. Karena raja marah sekali kepada mereka. Tetapi seandainya, kata mereka, Allah tidak, katanya, melepaskan kami daripada tangan raja, daripada perapian itu, kata mereka, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini kata-kata Sedrak, Mesak dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar waktu itu. Nah, bagaimana cara Allah melepaskan mereka yang sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, caranya Tuhan melepaskan umatnya yang menaruh percaya kepadanya, khususnya Sedrak, Mesak dan Abednego di sini, ialah yang pertama kita lihat Allah mengutus malaikatnya dengan mereka. Ya, Allah sendiri mengutus mereka, menyuruh malaikat pergi dengan mereka. Ini yang kita lihat. Walaupun ini dari kata-kata Raja Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah Sedrak, Mesak dan Abednego, tetapi ini merupakan sangat penting. Ya, karena ini adalah kesaksiannya, yaitu kesaksian Raja Nebukadnezar, bahwa di mana dia benar-benar melihat kenyataan atau penyataan kuasa Allah yang terjadi kepada ketiga mereka itu. Nebukadnezar dia sendiri yang melihat bahwa itu sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang melepaskan mereka. Dia mengutus malaikatnya bersama dengan mereka ini. Nah, apalagi ia benar-benar telah melihat, katanya di sini, dengan mata kepalanya ketika Sedrak, Mesak dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Ia melihat mereka ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas, ya, di tengah-tengah api itu. Dan yang keempat, katanya, seperti anak dewa. Jadi inilah malaikat yang diutus oleh Allah bersama-sama dengan mereka. Terkejut Nebukadnezar melihat bahwa ada 3 orang yang mereka campak ke dalam api, tetapi 4 orang mereka yang dia lihat. Yang keempat itu katanya seperti anak dewa. Itulah yang dikatakan malaikat Tuhan. Nah, artinya di sini istilah mengutus, kalau kita lihat ialah menyuruh orang pergi sebagai ganti diri, katanya, atau menjadi wakil dirinya. Artinya Tuhan Allah mengutus malaikatnya dengan anak-anaknya ini, seperti Allah ada bersama dengan mereka. Itu yang kita lihat di sini. Allah menyuruh malaikatnya pergi sebagai ganti dirinya dengan orang yang menaruh percaya kepadanya. Tuhan Allah sendiri yang datang bersama-sama dengan mereka. Jadi itu yang kita lihat di sana. Jadi bila malaikat ada bersama dengan orang percaya, berarti kuasa Allah ada dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, yaitu orang percaya. Kuasa ini yang membuat tubuh mereka tidak mempan, katanya, oleh api. Ya, tak mungkin kalau kita pikir dengan pikiran yang dalam dunia ini, tak mungkin tidak ada sesuatu yang tidak terbakar. Jadi semua yang lain-lain kecuali batu dan apalagi besi, itu yang tidak dapat terbakar oleh api. Tetapi manusia dan makhluk lain kalau dibuang ke dalam api pasti dia terbakar. Tapi mereka 3 ini tidak terbakar. Jadi ini yang kita lihat bahwa
Tuhan Allah mengutus malaikatnya bersama-sama dengan mereka. Jadi inilah harapan kita jemaat Tuhan yang kekasih. Kita percaya dan mengharap bahwa Tuhan, Dia mengutus malaikatnya bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, kalau kita menaruh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah melepaskan dengan kuasanya yang ajaib. Ya, Allah melepaskan orang percaya dengan kuasanya yang ajaib. Nah, kita lihat keajaiban kuasa Allah yang melepaskan mereka. Kuasa Allah yang sangat mengherankan, luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego dicampak ke dalam perapian yang menyala-nyala. Api itu bukan alang-alang dikatakan, tapi api itu telah dipanaskan 7 kali lebih panas daripada api yang biasa. Dan tak mungkin tidak terbakar. Tetapi bila kita lihat di sini, inilah suatu keajaiban. Kuasa Tuhan. Tuhan melepaskan mereka dengan kuasa yang ajaib. Mereka diikat dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dicampak ke dalam perapian yang menyala-nyala. Panas api itu luar biasa sehingga dikatakan di sini membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu dibawa ke atas api itu dan dicampak mereka ke dalam api. Jadi mereka yang mengangkat itu yang terbakar, mereka itu mati. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego yang dicampak ke dalam api itu tidak terbakar dan tidak mati. Ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, dengan terikat. Mereka tidak mati, kata firman Tuhan, tetapi mereka hidup. Mereka berjalan-jalan dengan bebas di tengah perapian itu. Mereka tidak terluka, ya. Ini ajaib sekali, luar biasa. Sedangkan orang seperti yang saya kata tadi, yang mengikat mereka dikatakan sudah mati. Ya, walaupun mereka di luar saja, mereka terbakar kena api ini. Ini luar biasa. Karena Raja Nebukadnezar melihat mereka masih hidup di dalam perapian yang menyala-nyala itu, jadi ia memanggil mereka keluar. Perhatikan, dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Sangat ajaib. Tadinya mereka dicampak, ya, ke dalam perapian dengan terikat. Jadi sekarang mereka keluar sendiri tanpa ikat. Jadi ini luar biasa. Luar biasa kuasa Tuhan yang melepaskan mereka yang percaya kepadanya. Tadi mereka dibuang, dicampak ke dalam api dengan terikat tangan mereka dan kaki. Apabila Nebukadnezar memanggil mereka keluar tidak ada ikat. Jadi semua terlepas. Jadi puji Tuhan. Inilah kita lihat keajaiban kuasa Tuhan yang melepaskan mereka. Nah, setelah mereka keluar dari api itu, semua wakil raja berkumpul untuk melihat mereka apakah yang terjadi pada mereka ini. Semua mereka kumpul, semua wakil-wakil raja, mereka berkumpul di sana. Mereka akan periksa mereka, 3 orang ini. Tubuh mereka, kata firman Tuhan, tidak mempan, ya, tidak terbakar oleh api itu. Walaupun api itu sangat panas, tapi tubuh mereka tidak terbakar. Jadi puji Tuhan. Rambut kepala mereka tidak hangus, katanya. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Disinilah kita lihat keajaiban kuasa Tuhan yang melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya, khususnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah melepaskan kita dengan kuasanya yang ajaib. Allah melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya dari kesesakan hidup mereka. Jadi bila kita lihat hal ini, sangat luar biasa Tuhan Allah yang kita percaya.
Jadi itu yang kita lihat yang kedua ini. Yang ketiga, kita lihat bagaimana Tuhan Allah melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya. Jadi Tuhan melepaskan mereka dari kuasa atau dari kekuatan yang mematikan, ya, ataupun dari kuasa yang membinasakan. Seperti api itu tadi, Tuhan boleh melepaskan mereka dari kuasa yang mematikan. Kita lihat di sini, Allah melepaskan mereka dari kuasa kekuatan api yang mematikan, yang membinasakan, yaitu perapian yang menyala-nyala ini. Sangat heran, saya heran sekali mendengar firman Tuhan ini. Api yang telah dipanaskan 7 kali lebih panas dari api yang biasa. Ayat 19 dan 22 ayat itu. Menurut Raja Nebukadnezar bahwa tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Itu dalam pikiran dia, pikiran Raja Nebukadnezar. Pasti mereka akan mati, katanya kepada mereka. Baik di antara manusia, kata dia, maupun di antara dewa. Tidak ada satupun yang sanggup atau cukup kuat atau berkuasa untuk melepaskan mereka dari tangannya, daripada tangan kekuasaan Raja Nebukadnezar. Mereka pasti akan mati, terbakar. Itu dalam pikiran Raja Nebukadnezar. Sekali lagi kita dengar apa yang dia kata tadi. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku, katanya ayat 15. Tetapi kalau kita lihat, Allah mereka yang mereka percaya itu sanggup melepaskan mereka. Walaupun raja ini kata tidak ada yang dapat melepaskan kamu, tetapi Allah yang mereka percaya itu, dia sanggup melepaskan mereka dari kekuasaan yang mematikan atau yang membinasakan. Jadi inilah harapan kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita daripada kuasa yang mematikan atau satu kekuatan yang ada dalam dunia ini yang boleh membinasakan kehidupan kita. Tuhan yang kita percaya, dia boleh melepaskan kita. Jadi puji Tuhan, perapian yang menyala-nyala itu menunjukkan kepada suatu kekuatan atau kuasa yang sangat luar biasa untuk mematikan dan membinasakan. Sebab siapakah yang dicampakkan ke dalam api seperti itu, pasti ia mati. Bukan saja mati, tetapi ia binasa. Ya, orang itu binasa kalau dilemparkan dalam api ini. Kita lihat beberapa orang yang sangat kuat, seperti yang dikatakan tadi, yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian itu yang menyala-nyala ini. Ayat yang ke-20. Nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang yang mengangkat mereka untuk melemparkan mereka ke dalam api itu, mereka lagi yang mati. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, tidak mati. Ini luar biasa. Yang mengangkat yang mati, yang dicampak ke dalam api tidak mati, itu luar biasa. Itu karena kuasa Tuhan. Itu yang kita katakan, Tuhan melepaskan orang yang menaruh percaya kepadanya dengan kuasanya yang ajaib. Allah melepaskan orang-orang yang menaruh percaya kepadanya dari kuasa, kekuatan yang mematikan atau yang membinasakan, yaitu kuasa dosa dan kuasa setan. Ya, kata Yesus kepada murid-muridnya yang ragu-ragu menyembah kepada Yesus, karena Yesus mempunyai kuasa yang dapat menolong orang-orang yang percaya kepadanya, seperti dikatakan di sini. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ini, katanya dalam Matius 28 ayat 18. Semua kuasa itu ada pada Tuhan Yesus. Itulah sebab dia
patutlah dia dapat buat macam tu, karena dia ada kuasa baik di sorga dan di bumi ini. Semua kuasa itu ada pada Tuhan Yesus. Ya, saudara, ada kuasa pada Tuhan Yesus. Dia sanggup melepaskan kita. Jangan kita ragu-ragu, percaya saja kepada Yesus Kristus. Jadi itu yang kita lihat dalam pembacaan ini. Seterusnya, Allah melepaskan mereka oleh iman, ya, mereka kepada Tuhan. Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego karena mereka ada iman kepada Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu ada iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Ini yang keempat kita lihat di sini. Allah melepaskan mereka oleh iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka ini ada iman kepada Tuhan, percaya Tuhan melepaskan mereka. Ini kata iman mereka. Jika Allah kami sanggup, atau Allah kami yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, kata mereka, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ini kata-kata iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego yang mereka yakin dapat melepaskan mereka daripada perapian yang menyala-nyala itu. Sadrak, Mesak dan Abednego sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Allah mereka yang mereka percaya. Allah kami yang kami puja itu, kata mereka, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka sangat percaya kepada Allah mereka yang mereka puja, yang mereka sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Ini sangat penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita seorang percaya kepada Allah, kita percaya Tuhan itu sanggup melepaskan kita daripada apapun masalah yang ada di depan kita. Ini yang kita lihat daripada ayat ini. Bila kita pikir hal ini memang benar, saudara, apa gunanya kita memuja satu Allah, ya? Apa guna kita memuja satu yang kita kata Allah, ya, kalau kita tidak menaruh percaya kepadanya bahwa Dia dapat membebaskan kita daripada suatu malapetaka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita kata kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya bahwa Dia sanggup melepaskan kita daripada malapetaka itu. Yaitu yang kita dapat lihat daripada ayat firman Tuhan. Percayalah kepada Allah yang kita puja. Dialah Allah yang sanggup melepaskan kita dari apapun oleh iman kita kepadanya. Ya, karena kita beriman kepada Dia, kita percaya Dia boleh melepaskan kita. Penulis surat Ibrani berkata, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ya, Ibrani 11 ayat 5. Artinya Allah melepaskan dia, yaitu Henok, daripada mengalami kematian tubuh, ya, oleh imannya. Ini yang kita lihat daripada ayat ini. Ayat pasal Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kata penulis surat Ibrani, perlu ada iman, ya, kepada Tuhan. Beriman kepada Dia, Dia sanggup melakukan satu perkara yang ajaib bagi kehidupan kita sebagai anak-Nya. Oleh iman juga Allah melepaskan orang Israel. Kita lihat cerita orang Israel dari apa-apa kesusahan atau musuh yang melawan mereka, yang mereka temui di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Berbagai-bagai. Allah ada di tengah mereka, tiang awan, tiang api bersama dengan mereka. Waktu itu juga musuh melawan mereka, mengganggu mereka. Jadi ini yang kita lihat, saudara yang kekasih. Ketika mereka menaruh percaya kepada Tuhan Allah mereka, Allah melepaskan mereka dari kesusahan atau musuh mereka. Ada musuh di depan,
Kalau mereka menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan mengalahkan musuh mereka. Allah berperang bersama dengan mereka, dengan musuh mereka. Orang Israel hanya duduk begitu saja. Walaupun mereka berangkat berperang, tetapi Tuhan mengalahkan musuh mereka. Dan begitu juga ada hal lain juga yang menghalang mereka, sepertinya laut yang besar itu, ya. Bila mereka pergi ke tepi laut, ada musuh di belakang, ada laut di depan. Macam mana jalan mereka? Jadi karena mereka menaruh percaya mereka kepada Tuhan, Tuhan membuka laut itu supaya mereka dapat jalan di tengah laut itu. Ya, di tanah kering, mereka dapat menyeberang laut dan musuh datang ke belakang mereka. Jadi kita lihat di sini, inilah caranya Tuhan untuk menolong, ya, melepaskan umat yang percaya kepada Dia. Tetapi ketika mereka tidak menaruh percaya kepada Allah mereka, Allah tidak melepaskan mereka, mereka dibiarkan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Israel ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dia berkata, kehidupan orang Israel itu jadi satu contoh kepada orang-orang yang akan datang, kata Paulus. Jadi benar saudara yang kekasih, kehidupan orang Israel itu satu contoh dan teladan. Kita perlu sadar, kita perlu tahu apa yang terjadi kepada mereka. Baik waktu mereka percaya Tuhan, baik waktu mereka tidak percaya Tuhan, apa yang jadi. Jadi ini yang kita lihat di sana. Allah melepaskan mereka daripada tangan Mesir, katanya, yang mengejar mereka. Malaikat Allah yang berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang. Di sini malaikat berjalan di depan, tiang awan di depan. Waktu musuh datang di belakang, tiang awan pindah pergi belakang untuk melindungi umatnya. Inilah caranya Tuhan untuk melepaskan umat Israel ketika mereka mendekat kepada Tuhan. Jadi begitu juga kepada kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan. Allah melepaskan mereka daripada laut yang menghalang mereka seperti yang kita katakan tadi, dengan memakai angin yang begitu kuat, membuka air laut itu supaya mereka dapat menyeberang laut ini dengan jalan kaki. Ya puji Tuhan, ada banyak lain lagi di dalam firman Tuhan yang dilakukan oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dalam kesusahan mereka apabila waktu mereka keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, karena kita lihat Tuhan melepaskan umat Tuhan yang menaruh percaya kepadanya. Yang pertama kita lihat di sana tadi adalah Syadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tiga kawan ini, mereka sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan mereka. Allah telah melepaskan orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, seperti Syadrak, Mesak dan Abednego. Sebagaimana Allah telah membebaskan atau melepaskan mereka dari kesusahan yang sangat berat itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari apa-apa kesusahan yang kita sedang hadapi pada waktu ini, karena kita juga menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, seperti mereka. Karena kita ada Tuhan, kita percaya Tuhan dan mengutus malaikatnya bersama-sama dengan kita. Allah sendiri yang datang bersama-sama dengan kita, karena dia pakai kata tadi mewakili atau mengganti dirinya. Dia mengutuskan malaikat, begitulah dia datang. Allah akan melepaskan kita dari kuasa yang ajaib. Dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan melepaskan kita daripada kuasa-kuasa yang mematikan, seperti yang kita lihat tadi. Allah melepaskan kita dari kuasa yang akan membinasakan kita, khususnya dari kuasa dosa, kuasa setan, ya, yang mau membinasakan kita. Bila kita menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan
yang melepaskan kita daripada kuasa setan. Allah melepaskan kita oleh iman atau oleh anugerahnya. Allah memberi pengampunan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Itulah iman, itu anugerah Tuhan. Dia mengampuni dosa kita, besar manapun dosa kita. Bila kita datang bawa itu kepada Tuhan, pasti Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita daripada kuasa dosa dan kuasa setan. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Jadi marilah kita bersama-sama menaruh iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang kita percaya, yang Sadrak, Mesak dan Abednego percaya, dapat menolong mereka, melepaskan mereka dari kuasa Raja Nebukadnezar. Jadi begitu juga kita percaya Tuhan dapat melepaskan kita dari apa saja kesesakan yang kita hadapi pada masa hari ini. Dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami mengenai Engkau melepaskan orang yang menaruh percaya kepadamu, khususnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitu juga orang-orang Israel yang kami lihat menjadi contoh dan teladan. Tuhan, firman-Mu berkata kepada kami, Tuhan yang dahulu Dia sama seperti hari ini, tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Demikianlah kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau Engkau melakukan perkara yang luar biasa kepada mereka pada waktu itu, kami percaya juga Tuhan pada hari ini dan masa ini Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih, pujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami sebenarnya Tuhan tidak sanggup untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan, sakit penyakit dan segala kuasa yang mau membinasakan kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Oleh karena kami mendengar firman Tuhan, Engkau bekerja Tuhan dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu. Tolong kami Tuhan. Turun tangan-Mu Tuhan ke atas kami, pegang kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan daripada kuasa-kuasa yang mengikat kami. Kuasa-kuasa yang kami takuti pada masa ini. Tuhan, tolong kami Tuhan. Engkau bebaskan kami, lepaskan kami dengan kuasa-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bila kami melihat merenungkan firman Tuhan hari ini, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, yang membebaskan, melepaskan anak-anak-Mu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dilempar, dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan, tubuh mereka tidak apa-apa Tuhan. Rambut kepala pun tidak terbakar, pakaian mereka pun tidak berubah, bau kebakaran sedikit pun tidak ada pada tubuh mereka Tuhan. Ini menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Kuasa itulah yang kami mau Tuhan klaim pada hari ini, supaya Tuhan lakukanlah kepada kami pada waktu ini ya Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan kami muliakan, kami sebarkan kepada keluarga kami, kepada anak kami, kepada cucu kami, kepada cicit kami pada masa-masa akan datang, seperti yang kami lihat daripada firman-Mu. Terima kasih, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan atas jemaat-Mu, dimanapun kami ada pada pagi hari ini, pada minggu depan ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon supaya tangan Tuhan menyertai kami. Utus malaikat Tuhan bersama kami Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kerja kami Tuhan, di tempat dimanapun kami berada. Utus malaikat Tuhan bersama kami, supaya kami hidup di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.